Halo semuanya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gilbert Immanuel dan saya kelas 11 C1. Nah, saya di sini akan membuat video kampanye dalam pelajaran agama pada bab 12, Bahaya Kerusakan Alam, dengan tema Pemanasan Global, Perubahan Iklim, dengan guru pendamping Ibu Serta Yuli. Bisa kita lihat di video, asap mungkin hanya terlihat seperti kabut tipis, tapi tahukah kamu, itu adalah tanda bahwa bumi sedang terluka. Asap itu bukan hanya naik ke langit, ia menyebar, ia diam-diam masuk ke paru-paru kita, ke masa depan yang seharusnya bersih dan hijau. Nah, pertanyaannya sekarang, kita mau kemana kalau satu-satunya bumi kita ini kita rusak? Tuhan menaruh manusia ke bumi bukan untuk merusak ciptaannya, melainkan manusia ditugaskan Allah untuk memelihara seluruh ciptaannya. Dapat kita lihat di Kejadian 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saya akan mengambil satu contoh kerusakan alam yang pernah ada di dunia ini yang pernah dibuat oleh manusia itu sendiri, yaitu kebakaran Los Angeles 2025. Pada 7 Januari 2025, serangkaian kebakaran besar terjadi di wilayah Los Angeles dan sekitarnya, termasuk Pacific Palisades and Altadena. Kebakaran ini berlangsung selama 24 hari hingga 31 Januari. Kejadian ini menghanguskan lebih dari 57.000 hektar lahan, merusak atau menghancurkan lebih dari 18.000 bangunan, dan menyebabkan sedikit 30 korban jiwa serta lebih dari 200.000 orang yang mengungsi. Kebakaran ini terjadi di tengah pertumbuhan wilayah urban yang cepat, di mana banyak pemukiman dibangun di dekat area rawan kebakaran. Kondisi ini ditambah dengan kekurangannya kesiapan infrastruktur dan sumber daya pemadam kebakaran, memperparah dampak bencana. Selain itu, pemotongan anggaran federal untuk lembaga penanggulangan bencana telah menghambat upaya pemulihan. Kalau begitu, pasti punya penyebab utamanya. Apa sih penyebabnya? Oke, baik. Jadi, penyebab utama kebakaran ini adalah kombinasi dari kondisi cuaca ekstrim dan dampak perubahan iklim. Yang pertama, kekeringan parah. Sejak Oktober 2024, curah hujan di Los Angeles sangat rendah, hanya sekitar 0,4 cm, menyebabkan vegetasi menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Kedua, angin Santa Ana. Angin kering dan panas yang bertiup dari pedalaman ke arah pantai dengan kecepatan hingga 160 km per jam mempercepat penyebaran api. Dan yang terakhir yaitu perubahan iklim. Peningkatan suhu rata-rata dan musim kebakaran yang lebih panjang akibat perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kebakaran hutan di California. Ayat pendukungnya terdapat di Amsal 11 ayat 11. Orang fasik menghancurkan kota dengan mulutnya, tetapi orang benar menyelamatkannya dengan pengetahuan. Jadi saya mengambil tema yaitu pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi saya memilih tema tersebut karena saya pengen teman-teman sadar, teman-teman peduli, dan teman-teman mulai bertindak walaupun dari kecil tetapi memiliki semangat yang besar. Untuk lebih lanjut, mari kita pelajari pengertian dari pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global atau global warming, pengertiannya yaitu kenaikan suhu rata-rata pemukiman bumi secara bertahap akibat peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana CH4, dan nitrogen oksida N2O yang dihasilkan oleh aktivitas manusia terutama pembakaran bahan bakar fosil, pengundulan hutan, dan pertanian intensif. Sedangkan perubahan iklim atau climate change, pengertiannya yaitu perubahan pola iklim jangka panjang di bumi yang mencakup suhu, curah hujan, musim, dan kejadian cuaca ekstrim. Perubahan iklim bisa disebabkan oleh faktor alami, namun saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti efek dari pemanasan global. Tuhan Allah menciptakan alam semesta dan segala keindahannya. Tuhan Allah juga menciptakan langit, bumi, tumbuhan, hewan, dan manusia. Tetapi manusia diciptakan berbeda dari ciptaan yang lainnya, karena manusia bertanggung jawab atas ciptaan yang telah Tuhan ciptakan, yaitu memelihara dan berkuasa atas ciptaannya. Pada Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi teman-teman, kita sudah dimandatkan Allah untuk dapat memelihara seluruh ciptaannya. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai siswa Kristen yang berdampak bagi alam kita? Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu menghemat energi sehari-hari. Dengan cara mematikan listrik ketika tidak dipakai, itu adalah tindakan yang bisa mengurangi pemanasan global. Yang kedua, menanam pohon dan merawat lingkungan. Ikuti semua program penanaman pohon atau kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya, kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik dengan membawa bontot ke sekolah dan memakai tote bag pengganti plastik. Dan yang selanjutnya, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggantinya dengan kita berjalan kaki. Nah, dan yang terakhir, kita bisa melakukan berdoa dan bertindak. Berdoa supaya dunia bisa berubah dan manusia bertobat supaya tidak serakah lagi. Dan kita bertindak dengan apa yang sudah saya bilang tadi. Karena teman-teman dikatakan di Kolose 1 ayat 16b dikatakan bahwa karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil, menjaga bumi bukan hanya soal sains, tapi soal iman kita. Kita menjaga ciptaan Tuhan karena kita mengasihi Sang Pencipta. Seperti Yesus datang membawa damai dan pemulihan, kita pun dipanggil menjadi agen pemulihan bagi dunia ini. Jadi teman-teman, itu adalah video yang sudah saya bikin tentang pemanasan global, dan saya harap teman-teman dapat mengerti apa sih maksud Tuhan dan apa tugas kita dan mandat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bye-bye.